dari kecil di pesantren, begitu SMA saya di IAIN. Saya pernah di kuliah di IAIN Imam Bonjol Padang, ambil double degree, Fakultas Usuluddin, Perbandingan Agama, dan Fakultas Adab jurusan Sastra Arab. Tapi nggak sampai selesai. Kenapa? Disitulah saya menemukan kebenaran. Amin Bapak Ibu. Dalam kuliah saya Perbandingan Agama, kemudian dalam kuliah saya di Fakultas Adab jurusan Sastra Arab. Waktu itu saya kalau kami di Fakultas Adab itu di Sastra Arab itu ada namanya meneliti sastra tertinggi. Meneliti sastra tertinggi di dalam Al-Quran, karena Al-Quran itu merupakan sastra tertinggi dalam bahasa Arab. Nah, dari sana saya mulai belajar 14 tahun Bapak Ibu, baru saya percaya Yesus itu Tuhan, baru saya berani baptis. Shalom Bapak Ibu semuanya. Karena ada suatu dan lain hal yang membuat saya selalu memakai masker, ya. Sedikit kesaksian saya sebelum kita masuk kepada firman Tuhan, ya Bapak Ibu ya. Mungkin ada yang belum tahu, saya pasti bertanya-tanya, kenapa saya bisa jadi orang Kristen? Bapak saya, kakek saya asli orang Yaman, lahir dan besar di Arab Saudi. Bapak saya lahir dan besar di Arab Saudi, di Mekah Al-Mukarramah. Umur bapak saya 14 tahun baru pindah ke Indonesia. Kemudian bapak saya menikah dengan ibu saya yang asli orang Indonesia. Ya, jadilah saya Arab kuntet. Cuman dapat keritingnya doang Bapak Ibu ya, anak abah kata orang. Ya, jadi dari kecil saya tinggal di pesantren. Pesantren kakek saya itu masih ada 3 di Jambi. Saya dari kecil itu bicara bahasa Arab itu udah terbiasa, karena kakek saya tuh nggak bisa bahasa Indonesia Bapak Ibu. Bapak saya masih bisa ya, karena dia usia 14 tahun terus pindah. Ya, dari kecil di pesantren, begitu SMA saya di IAIN. Saya pernah di kuliah di IAIN Imam Bonjol Padang, ambil double degree, Fakultas Usuluddin, Perbandingan Agama, dan Fakultas Adab jurusan Sastra Arab. Tapi nggak sampai selesai. Kenapa? Disitulah saya menemukan kebenaran. Amin Bapak Ibu. Dalam kuliah saya Perbandingan Agama, kemudian dalam kuliah saya di Fakultas Adab jurusan Sastra Arab. Waktu itu saya kalau kami di Fakultas Adab itu di Sastra Arab itu ada namanya meneliti sastra tertinggi. Meneliti sastra tertinggi di dalam Al-Quran, karena Al-Quran itu merupakan sastra tertinggi dalam bahasa Arab. Nah, dari sana saya mulai belajar 14 tahun Bapak Ibu, baru saya percaya Yesus itu Tuhan, baru saya berani baptis. Saya 3 tahun menjadi ateis, karena mengenal Allah Tritunggal Maha Kudus itu tidak segampang kita mengenal Allah SWT ya. Kalau Islam itu dikenal dengan Allah only, Allah lah satu-satunya. Kalau kita kan ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketiganya adalah Allah yang Esa. Itu saya susah belajarnya dulu, 14 tahun baru bisa. Gimana cara mengertinya? Ternyata mengenal firman Tuhan, membaca Alkitab tidak bisa sekedar membaca tanpa ada tuntunan Roh Kudus, tanpa ada yang membimbing. Nah, zaman dulu kan gak ada internet Bapak Ibu, siapa yang mau membimbing? Masa saya minta bimbing orang tua saya? Orang tua saya kan ya orang pesantren, kemudian kakek saya kan syekh, saya ini syarifah ya. Nah, saya syarifah, tidak mungkin ya untuk bisa belajar seenaknya tentang kekristenan, maka lama sekali saya belajar. Nah, akhirnya di 2009, bayangkan Bapak Ibu, dari 95 saya belajar, 2009 saya baru nekat minta baptis.
Tapi kan harus ada katekisasi dulu selama 6 bulan. Saya jalani itu, akhirnya saya baptis 2009. Setelah baptis, itulah permulaan hidup. Karena setelah baptis itu bukan sebelum baptis permulaan hidup, bukan sebelum baptis ketika saya mengenal Tuhan, bukan itu. Setelah baptis itulah permulaan hidup saya. Amin. Kenapa saya bilang demikian? Di situ mulai pergumulan, makanya Matius 19 ayat 29 dikatakan, kamu akan meninggalkan ayahmu, istrimu, saudaramu laki-laki dan saudaramu perempuan, anakmu laki-laki dan anakmu perempuan. Itu sudah terjadi dalam hidup saya. 2009 saya baptis, itu saya sudah punya anak, Bapak Ibu, sudah punya suami. Nah, saya belum berani ngomong sama keluarga. 2009, jadi itu saya menyangkal Tuhan Yesus. Lama menyangkalnya. Orang tanya, kamu Kristen? Enggak, saya Islam. Itu betul penyangkalan kan sebenarnya. Makanya Tuhan bilang, janganlah kamu menyangkalku di hadapan manusia, karena aku akan menyangkalmu pula di hadapan Bapakku. Nah, itu menakutkan buat saya. Dan saya mengakui kepada keluarga bahwa saya sudah Kristen itu 2013 awal. Nah, disitulah awal kehidupan baru saya sebenarnya. Saya diusir, saya dulu tinggal di Solo. Diusir, saya nggak tahu harus kemana, terdamparlah saya di Jakarta sini. Diusir dalam keadaan hamil 3 bulan waktu itu, anak ketiga saya. Anak yang 2 harus saya tinggalkan, dipaksa harus. Jadi seorang ibu meninggalkan 2 anak yang masih kecil-kecil, rasanya memang kurang wah, mau putus asa rasanya. Saya waktu itu sempat pengen bunuh diri, tapi itulah Tuhan itu baik luar biasa. Makanya lagu Goodness of God itu jadi semacam pegangan buat saya, karena Tuhan tuh baik sekali. Saya ditolak gereja tuh berkali-kali, Bapak Ibu, berkali-kali. Makanya pada malam hari ini saya ingin menceritakan tentang panggilan Tuhan. Ya, kita tahulah di sana itu ya bagaimana sulitnya kita ketika kita harus pindah ke iman yang baru. Nah, kadang-kadang kita merasa oh itu sudah panggilan. Kadang kita merasa di dalam Alkitab dikatakan bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Tetapi pilihan dari Tuhan itu suka tidak kita jaga. Kita semua merasakan pasti tidak menyangka kok bisa jadi orang Kristen. Benar Bapak Ibu? Satu pun tidak ada yang punya cita-cita dari orang Kristen, benar? Saya pun begitu. Kalau saya tuh suka tidur malam-malam, kok saya bilang, Tuhan kok jadi begini ya? Ya masa kecil di lingkungan pesantren, kalau bahasa Arab tuh ngecipris kalau kata orang Jawa. Kok saya ini syarifah, rasanya itu hal yang mustahil untuk saya bisa jadi orang Kristen, kasarnya kan begitu. Nah, dulu saya pikir pelayanan saya cukup sekedar jadi orang Kristen, pulang seminggu sekali ke gereja, pulang selesai tidur. Saya pikir pelayanan saya cuma di musik. Itu perkiraan saya. Saya tinggalkan bahasa Arab, saya tinggalkan ilmu-ilmu Islam saya yang dulu, seperti ilmu balaghah, nahwu sorof dan segala macam. Itu saya tinggalkan. Saya pikir itu tidak ada gunanya, itu sampah. Bahkan bahasa Arab pun saya tinggalkan. Itu kan bahasa bapak saya, bahasa kampung saya. Saya tinggalkan. Saya pikir itu udah bahasa sampah. Ternyata Bapak Ibu, 6 tahun belakangan ini saya dipanggil untuk hal yang tadinya saya anggap sampah. Maka saya bilang, Tuhan itu pribadi yang unik. Kita tidak bisa kita tidak bisa menerka-nerka, mengira-ngira apa maunya Tuhan atas hidup kita. Amin Bapak Ibu. Ya, makanya saya selalu berpikir begini.
Dulu itu kan yang hal-hal itu saya anggap sampah. 6 tahun belakangan sering ya kalau dalam namanya apologet itu membela iman katanya kan begitu, tuduhan-tuduhan menyangkal tuduhan-tuduhan mereka terhadap kekristenan. Misalnya mereka menuduh Tuhan Yesus itu menikah, terus tuduhan mereka Tuhan orang Kristen itu 3, dan banyak hal yang lainnya. Nah itulah yang saya dan teman-teman yang lain merasa terpanggil untuk menjawab itu. Cuman memang pelayanan seperti saya ini resikonya sangat besar. Nah, saya tidak mengira itu panggilan saya. Saya pikir paling panggilan saya cuma nyanyi, main piano, itu sudah selesai. Ternyata yang saya anggap sampah itu dipakai Tuhan untuk apa? Untuk saya menginjili lewat media sosial. Setiap saya itu kemarin, puji Tuhan Bapak Ibu. Nah, begitu saya melihat saya itu setiap pelayanan ya saya lakukan aja bagian saya. Oh, saya ngerti bagian ini, saya sampaikan. Selebihnya Tuhan yang bekerja. Saya nggak tahu kalau tiba-tiba ada yang DM saya, Bu Fadila, saya mau belajar tentang kekristenan. Kamu agamanya apa? Saya Islam. Loh kenapa? Saya ini korban poligami. Sudah. Macam-macam Bapak Ibu. Bu Fadila, saya ini saya punya istri 5. Hah? Saya bilang, saya mau keluar dari lingkaran setan ini. Kalau bapak jangan sama saya kasihkan ke teman yang lain, yang laki-laki. Karena kan kadang-kadang ngomong berlawanan jenis itu kurang serak, kita kurang lepas. Kalau saya bilang, kalau sama-sama perempuan tuh enak, lebih gampang adaptasinya. Jadi itu panggilan Tuhan, saya nggak pernah menyangka. Dan satu lagi Bapak Ibu ya, akhirnya saya minta hikmah dari Tuhan, saya berdoa, saya bersujud. Oh iya, mungkin Bapak Ibu bingung, kok saya pakai tanda salib bahasa Arab, kemudian pakai salib, terus ada tato salib. Mohon maaf Bapak Ibu, saya ini jemaat Kristen Ortodoks Koptik Mesir. Ya, kami Ortodoks Koptik berbahasa Arab, pusatnya di Mesir. Kenapa pakai tato salib? Setiap kalau misalnya Bapak Ibu ada rezeki ke Mesir, ya, itu setiap orang Kristen di Mesir selalu punya salib begini. Kalau enggak tuh di sini kecil. Anak-anak kecil tuh udah mulai dikasih tato salib. Itu kenapa? Satu, saking mengagungkannya salib Kristus. Kedua, karena di Timur Tengah itu orang-orang Kristen itu sangat teraniaya kehidupannya. Jadi ketika mereka sering terjadi pembunuhan massal, setiap 1 bulan sampai sekarang Bapak Ibu, penculikan selalu ada, pembunuhan selalu ada terhadap orang-orang Kristen. Nah, ketika dibunuh massal, mereka semua disolatkan, udah nggak kelihatan mana yang Kristen mana yang Islam. Sejak saat itu mereka berinisiatif supaya ketahuan, oh ini Kristen, oh ini Islam, maka mereka pakai tradisi. Sebenarnya ini pakai tato itu tradisi. Jadi saya satu gereja dengan Pak Babang Nursena, itu sama kami dari Ortodoks Koptik Mesir. Ya Bapak Ibu, saya rasa denomnya apapun denomnya, satu tubuh Kristus. Amin Bapak Ibu. Sama-sama menyembah Tuhan yang sama, amin. Nah, karena sekarang itu sedang perang denom Bapak Ibu, Katolik berantem sama Ortodoks, Katolik berantem sama Reform. Gak sudah ya. Kemudian saya juga membina anak-anak yang bukan cuma murtadin, tapi apologet muda. Kemudian ada namanya Satu Kampung dengan Pak Ilyas, orang Bima Pak, anaknya jago ya. Itu anak saya Bapak Ibu ya, karena dia tidak punya keluarga, orang tuanya sudah meninggal dan dia diusir dari Bima. Dia masih kuliah di UIN, Fakultas Usuluddin, jurusan apa Bapak Ibu? Ulumul Hadis. Masih kuliah. Sebentar lagi dia selesai. Saya tanya, kamu kuliah habis ini mau kemana? Saya belum tahu.
Dia mungkin kebetulan dapat beasiswa ke Mesir sebenarnya, tapi dia untuk ulumul hadis juga, tapi dia belum memastikan untuk itu. Nah, dulu anak-anak ini liar kemana-mana, ya. Begitu saya masuk, teman-teman minta tolong saya, ya puji Tuhan ya, supaya tidak brutal. Karena kalau kita sudah liar ucapan itu lebih parah Bapak Ibu ya, mengerikan. Yang sudah semua kebun binatang keluar, kemudian umpatan-umpatan yang tidak jelas. Ya, Pak Ilyas tahu sendiri orang Bima seperti apa, benar Pak ya? Keras, anak saya ini juga keras. Dan dia pintar sekali bahasa. Dia menguasai 4 bahasa. Arab, Persia, Ibrani, Yunani. Jago. Anak muda sekarang itu saya bilang aduh. Jago. Dan dia tahfiz Quran Bapak Ibu. Jadi bisa saya bilang, "Nak, Umi minta tolong dong, Al-Quran ayat ini, surat ini yang awalnya kata-kata ini kamu sambungkan ya." Dia langsung bisa langsung hafal. Alkitab Perjanjian Lama itu dia bisa hafal dari Kejadian sampai Imamat. Dan dia sudah baptis sekitar 2 tahun yang lalu. Dari pengetahuan dia bisa ikut Tuhan Yesus, ya. Dan Murtad ini akhirnya karena dia tidak punya keluarga, saya ambil untuk jadi anak saya. Panggilan-panggilan seperti itu nggak pernah saya tahu, nggak pernah saya impikan. Saya ini siapa? Orang kaya? Bukan. Saya ini bukan siapa-siapa. Rumah saya itu kecil Bapak Ibu, tapi anak-anak itu, "Umi, aku mau pulang." Ya pulang ke rumah. Elia Miron itu bolak-balik ke rumah saya. "Umi, aku mau istirahat di rumah, pulang ya." Pulang ke rumah. Jadi mereka itu ya saya bina supaya tidak terlalu liar kemana-mana. Narasinya juga bisa dipertanggungjawabkan, karena kasihan Bapak Ibu ya. Oke, kita kembali ke firman Tuhan ya. Kita buka 2 Korintus 11. Maaf. Kita buka Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Oh, kecil sekali, gimana itu Pak? Nggak kelihatan kah? Waduh. Roma 8 ayat 28. Sudah dapat Bapak Ibu? Oke, saya bacakan aja ya. Roma 8 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi siapa? Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Seperti saya bilang tadi, yang saya anggap sampah ternyata itu yang ditaruh Tuhan. Ternyata itu yang Tuhan minta dari saya. Ternyata itu panggilan dari Tuhan. Sekian lama, puluhan tahun mungkin saya tinggalkan bahasa Arab, saya tinggalkan ilmu fikih, saya tinggalkan Kutubus Sittah, saya tinggalkan Bulughul Maram, apalagi. Nah, itu kitab-kitab yang saya pelajari itu saya anggap sampah dulunya. Ya, saya anggap sampah, udah gak pernah saya buka-buka. Dan itu dipakai Tuhan saya untuk menginjili di dalam media sosial. Ya, untuk sebagai bahan untuk berapologet. Ya, nah itulah kerjaan saya Bapak Ibu. Saya pikir itu sampah. Saya udah nggak mau usik-usik. Saya pengennya belajar firman Tuhan. Ternyata itu yang dipakai Tuhan. Makanya kadang-kadang kita tidak peka. Benar Bapak Ibu. Sebenarnya aku tuh dipanggil untuk apa sih? Apakah sekedar aku jadi orang Kristen, tiap minggu ke gereja, habis itu pulang? Apa cuma sekedar itu? Nah, saya itu bertahun-tahun gak peka sama panggilan Tuhan. Kenapa tidak peka? Ada hal yang membuat kita, supaya kita mengerti panggilan Tuhan. Ya, 1 Korintus 1 ayat 28. Dan apa yang tidak terpandang, nah ini nih, dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Serem ya. Firman Tuhan tuh gak pernah salah. Maka seperti saya bilang tadi, yang saya tadi anggap sampah, ternyata itu yang dipakai Tuhan untuk saya menginjili.
Yang tadi saya anggap itu tidak ada gunanya, saya pikir ngapain saya pakai bahasa Arab lagi, nggak ada gunanya. Ternyata itu yang dipakai Tuhan untuk menginjili. Ya, saya kalau buka komal sama anak saya, ngecipres saja kami berdua pakai bahasa Arab. Kadang saya jujur Bapak Ibu, saya tuh agak sekarang tuh kurang suka bahasa Arab tuh sebenarnya. Tetapi hal yang saya kurang suka, maka 1 Korintus 1 ayat 28 ini, hal yang saya pandang hina, kemudian saya pikir itu tidak berarti, tapi itu Tuhan pakai untuk saya menginjili. Amin Bapak Ibu. Jadi apa yang ada di diri kita, sekecil apapun, setialah. Matius 22 ayat 14, apa kata firman Tuhan? Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Jadi Bapak Ibu berbahagialah dipilih Tuhan menjadi anak-anaknya satu, untuk mempertahankan apa yang sudah Tuhan taruh di dalam diri kita. Itu yang harus kita lakukan saat ini. Caranya apa? Menyenangkan hati Tuhan, melakukan firman-Nya, melakukan kehendak-Nya. Ya, kehendak siapa? Kehendak Bapa di sorga. Amin Bapak Ibu. Ya. Bagaimana supaya kita peka terhadap panggilan Tuhan? Kita suka nggak tahu kadang-kadang ya. Udah cukup gini-gini aja deh, yang penting udah baptis selesai. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ada beberapa hal supaya kita peka terhadap panggilan Tuhan. Satu, seperti saya bilang tadi, setia pada perkara kecil. Amin. Karena Tuhan akan berikan perkara yang lebih besar. Tetapi Bapak Ibu, hati-hati. Setiap perkara itu kita punya tanggung jawab. Setiap perkara yang Tuhan taruh di dalam diri kita, sanggup gak dikasih perkara besar. Nah, jadi Tuhan tuh tahu kapasitas kita. Oh, gentongmu cuma segini. Ya, berarti aku kasihmu takaranmu sedemikian. Nah, kadang-kadang kita bersungut-sungut, kok cuma segini-gini doang Tuhan? Karena Tuhan tahu hal yang bisa kamu, yang kapasitas punggungmu untuk ditaruhkan tanggung jawab itu, seberapa kapasitasnya Tuhan tahu. Jangan bersungut-sungut. Setia dalam perkara kecil, Tuhan pasti akan tambahkan perkara yang besar. Amin Bapak Ibu. Janganlah kamu menjadi dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin Bapak Ibu. Nah, artinya kita harus berubah. Jangan sudah baptis, aku sudah diselamatkan. Sudah ke klub malam, korupsi. Ya pokoknya halal duniawi lah. Halal yang berkenaan dengan dosa kita lakukan. Tetapi harus berubah, harus lahir baru. Lahir baru tidak cuman baptis, ditenggelamkan, habis itu bangkit, ya udah. Oh, aku sudah lahir baru, ya udah cukup seperti itu. Enggak, Bapak Ibu. Tetapi Roma 12 ayat 2 itu harus jadi pegangan. Amin Bapak Ibu. Supaya kita mengenal apa maunya Tuhan. Supaya kita peka panggilan Tuhan terhadap diri kita. Dan yang terakhir menjaga kekudusan. Bismillah wal ibnu wa ruhul qudus al ilahu wahid al majdu lil abi wal ibnu wa ruhul qudus al anwa kullu wa ni wa amin.